Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Noval, NIM 11 Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan untuk tugas individu 2. Jadi untuk pertama saya akan menjelaskan terkait arsitektur. Untuk arsitektur ini terdapat beberapa layer. Itu di sini ada communication layer, di sini message passing, dan juga ada failure detection. Dan untuk consensus layer itu ada leader election, lock replication, safety properties. Dan untuk application layer di sini ada lock manager dengan fitur itu share logs, exclusive logs, lock time out management, wait queue untuk lock request. Lalu untuk deadlock detectionnya di sini ada wait for graph instruction, cycle detection, dan lain-lain. Lalu untuk workflow ya, yang pertama sequence clients request log, lalu request forward ke ref leader. Leader ini append ke log, log ini nge-replicate ke follower. Lalu ketika sekali commit, maka log itu granted. Lalu client acknowledge. Jadi di sini untuk queue system fiturnya itu partition queues menggunakan sistem hashing, virtual nodes untuk cloud distribution, message persistent ke disk, flag message tracking, retry mechanism dengan exponential backoff, update letter queue untuk failed message. Lalu untuk message flow-nya dari producer di hash queue name responsible node, ditambah persistence ke consumer, lalu ini ke application, lalu ke follower nodes. Untuk sistemnya menggunakan Messi Coherence Protocol. Dan untuk data flow seperti ini, client ke leader, leader ke append to log, leader ke replicate to followers, followers append to log. Baru ketika responnya sukses, leader ini commit, baru leader ini apply ke state machine, baru respon ke client, dan leader ini notify ke follower untuk commit atau next heartbeat. Untuk failure scenario ini ada leader failure, network partition, message loss. Lalu untuk performance characteristic ini time complexity, space complexity, scalability, horizontal scaling, vertical scaling, consistency guarantee, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk arsitekturnya. Kita lanjut ke bagian demonya. Jadi yang pertama saya open terminal dulu. Oke, di sini saya akan menjalankan dulu ke Docker Compose up. Oke, di sini setelah sudah jalan, udah jalan, saya berlihat Docker Compose, yes. Nah, jadi sistem ini terdiri dari 3 distribute nodes dan Redis untuk coordination. Nah, jadi kita lihat untuk log ini untuk verify bahwa rough consensus ini sudah berjalan. Oke, pertama kita lihat logsnya, docker logs. Nah, pertama saya lihat dulu kontainernya, docker container ls, docker logs node 2. Pipeline leader, oh salah, select stringnya lupa, select string ini seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya saya buka dulu semua logsnya, docker logs node kedua, node ini, select string term. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk node 2 di sini dia menjadi leader untuk term kedua, baru untuk node 1 ini dia nge-receive append entries. Nah, di sini dia nge-append terus kan from leader node 2, baru heartbeat ini desain ke node 3. Jadi untuk node 2 itu sebagai leader, lalu selain itu menjadi follower dan menerima heartbeat dari leader. Nah, jadi dari sini sudah membuktikan bahwa rough consensus algoritma ini berjalan dengan baik. Teman number ini naik setiap kali ada election.
menunjukkan sistem ini yang dinamis dan bisa recover dari failures. Lalu untuk distribute communication ya, jadi saya akan docker logs select string connected to lalu habis connected to heartbeatnya saya kita lihat. Oke, lalu untuk yang ketiga not 3 oke, di sini untuk failure dan recovernya kita lihat di sini. Oke, jadi di communication layer ini menggunakan TCP asynchronous dengan Python Asyncio. Nah, jadi setiap node ini maintain connectionnya ke node lain. Heartbeat mechanism detect node failure secara otomatis. Lalu bisa dilihat di sini connected to dan lain-lainnya untuk setiap nodes ya. Lalu saya ada file test, kita coba Python test running cluster.py. Oke, nah jadi sini saya mau coba connect ke external test client ke cluster. Nah, jadi sini kalian mendapatkan timeout karena nodes itu dirancang untuk internode communication, bukan external client. Jadi ini merupakan good security practice untuk prediction distributed system. Lalu untuk log manager di sini, log manager ini mengimplementasikan exclusive logs untuk write operation, share logs untuk concurrent, deadlock detection algorithm, wait for graph untuk cycle detection. Di sini ada beberapa fungsi seperti kayak ada triggeran log untuk mencoba core log, detect deadlocks untuk deteksi current waits, ada resolve deadlocks untuk break deadlock dengan abort. Lalu untuk distribute queue di sini. Nah, distribute queue ini queue ini memiliki fitur consistent flashing untuk distribute message, persistent storage via release, at least one delivery guarantee, message acknowledgement, multiple producer dan consumer. Nah, untuk fungsi di sini ada enqueue yang untuk nge-add message dengan ID, dqueue untuk nge-get message from queue, baru acknowledge untuk confirm processing, lalu terakhir distribute message untuk rebalance on not change. Nah, di sini lalu ada distribute change. Nah, di sini nge-implement messy protocol, dia nge-modify case dirty natural back. Baru untuk eksklusif dia itu only this node has data. Untuk share dia multiple nodes have copy, and valid itu must fetch from the source. Terus kita mungkin saya beri lihat fungsi-fungsi. Ada put di sini untuk modified state-nya atau write to cache. Baru ada get untuk read. Lalu ada invalid di sini, ada invalidate dan lain-lain. Lalu untuk failure skenario di sini saya lihat dulu untuk readernya. Okay. Docker logs bisa nggak seperti ini? Dan satu pipeline select string pattern reader
select object plus 1. Oke, lalu coba docker stop shell 3 1. Sini tidak terlihat ya seperti apa. Iya, lain. Oke, mari kita lanjut. Jadi untuk pertama saya akan melihat untuk current reader itu apa. Di sini current reader itu node 2 become reader for term 12. Lalu saya akan coba stop satu node, yaitu node 3 ini. Oke, sudah ke stop. Lalu kita tunggu. Lalu kita lihat check remainingnya. Oke, di sini kan tidak terlihat yang violet dan recover. Baru kita coba restart violet node-nya. Di sini kita lihat untuk violet node-nya ada di sini. Lalu untuk kita cek recovery-nya dengan menggunakan command ini. Nah, di sini tidak ada. Jadi berdasarkan simulasi tadi, ketika node restart ini dia otomatis rejoin cluster dan since state-nya consistent state. Jadi tidak ada data loss dan coordination continues seamlessly. Jadi demonstrate fault tolerance dari distributed system. Lalu untuk performance ini tidak perlu. Lalu jadi mungkin itu aja sih fitur-fitur yang ingin saya demokan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.